Perkenalkan, kami dari kelompok Venture Noga Rasa. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama perkuliahan kewirausahaan, yaitu Venture Noga Rasa. Perkenalkan, saya Wina Rahmawati sebagai founder CEO. Perkenalkan, nama saya Stiwandari sebagai founder COO. Perkenalkan, saya Marcayani Bella Putri sebagai founder CEO. Baik, jadi kita langsung masuk saja ke presentasinya. Yang pertama itu ada who we are, yaitu why kami menjalankan ide bisnis ini untuk memperkenalkan makanan seperti noga yang kurang dikenal pada di era ini, dan masih banyak generasi-generasi muda yang belum mengenal tentang cemilan ini. Juga dan petani-petani lokal serta UMKM belum memiliki akses yang besar dan secara adil untuk menyebarluaskan cemilan ini. Lalu selanjutnya ada what. Noga Rasa adalah cemilan khas berbahan dasar kacang tanah dan gula merah yang dikenal sebagai noga di berbagai daerah. Kami hadirkan Noga Rasa dalam bentuk lebih modern seperti kemasan praktis dan menarik, bahan baku lokal tanpa pengawet, dan rasa autentik khas Nusantara. Selanjutnya ada how. Kami bekerja sama dengan UMKM lokal untuk memastikan bahan berkualitas. Produksi dilakukan secara higienis dengan tetap mempertahankan proses tradisional. Produk dikemas modern dan dipasarkan melalui marketplace online, toko oleh-oleh, dan titik retail modern. Next. Selanjutnya ada problem opportunity. Yang pertama ada kompleks. Makanan seperti noga tergerus oleh makanan cepat saji membuat generasi muda kurang mengenalnya. Sementara itu UMKM yang memproduksi noga menghadapi kesulitan dalam pasar karena keterbatasan kemasan, pemasaran, dan distribusi. Selanjutnya ada problem yaitu yang pertama adanya kurangnya inovasi dalam pengemasan dan pemasaran cemilan. Generasi muda tidak mengenal cemilan lokal, dominasi cemilan modern tidak sehat. Selanjutnya ada alternatif cemilan. Yang pertama ada cemilan modern, itu praktis tetapi banyak bahan tambahan. Yang kedua oleh-oleh tradisional, autentik tapi kurang inovatif, dan pemasaran terbatas. Maka dari itu, Noga Rasa hadir sebagai jembatan antara tradisional dan modernitas. Yang selanjutnya ada customer dari Noga Rasa ini yaitu merupakan anak-anak muda dan dewasa muda. Namun kebanyakan customer yang menyukai Noga Rasa ini yaitu pada dewasa muda, karena ini merupakan salah satu makanan tradisional yang cukup relevan atau terkenal di umur tersebut. Yang kedua wisatawan domestik, yang ketiga konsumen pecinta produk lokal, yang terakhir ada toko oleh-oleh dan retail modern. Selanjutnya ada emotional impact. Banyak orang ingin mendukung produk lokal tapi sulit menemukannya. Ketika menemukan cemilan khas yang enak, bersih, dan dikemas baik, mereka merasa senang bisa ikut melestarikan budaya. Yang selanjutnya ada quantifiable impact. Penurunan minat dan penjualan snack tradisional di pasar lokal, serta berkurangnya jumlah pelaku usaha kecil yang memproduksi cemilan tradisional. Contoh, hanya 2 dari 10 toko oleh-oleh yang masih menjual noga kacang. Yang terakhir ada alternative shortcomings. Yang pertama itu ada citra rasa khas daerah tanpa bahan pengawet. Yang kedua, kacang dan gula merah dari petani lokal. Yang ketiga, kemasan modern dan ramah lingkungan. Keempat, jaringan distribusi digital dan offline. Yang terakhir ada edukasi tentang cemilan khas daerah lewat media sosial. Next itu ada problem interview and survey results. Untuk memastikan bahwa masalah ini nyata, kami melakukan survei terhadap 22 orang dari target market. Dan kita menggunakan metode itu menggunakan G-form, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Responden yang bersedia dilakukan interview akan mengisi pertanyaan yang kami berikan. Lalu hasilnya 70% setuju bahwa cemilan tradisional seperti noga memang kurang dikenal dan butuh solusi baru.
Mereka ingin cemilan tradisional hadir dengan kemasan menarik dan rasa yang tetap otentik. Hanya 15% yang merasa tidak membutuhkan solusi baru. Ini menunjukkan bahwa pasar potensialnya besar dan produk seperti Noga Rasa memang dibutuhkan. Oke, next. Selanjutnya ada market size. Market size ini yaitu terdiri dari TAM, yaitu Total Addressable Market. TAM adalah total pasar potensial terbesar yang bisa kami jangkau. Fokus kami adalah konsumen cemilan di wilayah Tangerang Raya yang meliputi adanya Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan data BPS 2023, total populasi usia produktif 15-60 tahun di Tangerang Raya adalah sekitar 3,2 juta orang. Dari jumlah itu, kami asumsikan sekitar 65% rutin mengonsumsi makanan ringan. Jadi potensi konsumen cemilan ringan ada sekitar 2.134.336 orang. Nah, kalau satu orang beli 2 bungkus Noga Rasa per bulan dengan harga Rp25.000 per bungkus, maka konsumsi per orang dalam per tahunnya itu sekitar Rp600.000. Maka potensi total pendapatan tahunan TAM yaitu sekitar 1,28 triliun per tahun. Ini menunjukkan bahwa market cemilan ringan di Tangerang Raya sangat besar. Selanjutnya ada SAM, yaitu Serviceable and Available Market, yaitu segmen pasar yang realistis bisa dijangkau oleh produk seperti Noga Rasa. Kita ambil contoh beberapa segmen yang kami targetkan secara langsung, itu pembeli di toko oleh-oleh lokal kurang lebih 15.000 orang, ibu rumah tangga middle income yang suka cemilan lokal kurang lebih 55.000 orang, pengunjung wisata atau event yang beli oleh-oleh kurang lebih 15.000 orang, pembeli di marketplace lokal kurang lebih 35.000 orang, jadi totalnya sekitar 120.000 orang. Kalau satu orang menghabiskan Rp600.000 per tahun, maka estimasi revenue tahunan dari SAM merupakan 72 miliar per tahun. Selanjutnya ada SOM, Serviceable Obtainable Market, yaitu seberapa banyak konsumen yang benar-benar bisa kita capai dalam waktu dekat. Di tahun pertama, strategi kami cukup sederhana, yaitu titip jual di 5-10 toko offline, aktif di 1-2 marketplace seperti Shopee, Tokopedia, jualan di event dan komunitas. Kalau di setiap titik jual rata-rata bisa menjual 80 produk per bulan, dikali 10 titik sama dengan 800 produk per bulan, yaitu 9.600 produk per tahun. Dengan asumsi satu orang beli 2-3 kali per tahun, kami bisa menjangkau sekitar kurang lebih 3.300 pelanggan di tahun pertama. Estimasi revenue-nya yaitu 3.300 dikali Rp600.000 sama dengan 1,98 miliar per tahun. Jadi kami realistis di awal, tapi tetap punya potensi ekspansi besar ke TAM dan SAM. Ada kesimpulan dari market size, yaitu TAM sekitar 2,1 juta orang, potensi yaitu sekitar 1,28 triliun, dan SAM 120.000 orang, potensinya sekitar 72 miliar, dan SOM 3.300 pelanggan, potensinya 1,98 miliar di tahun pertama. Ini menunjukkan bahwa Noga Rasa punya peluang besar dan strategi kami disusun bertahap tapi jelas untuk menembus pasar. Next ada customer persona. Oke, baik, selanjutnya merupakan customer persona. Untuk memahami lebih dalam siapa pelanggan utama kami membuat customer persona. Tujuannya adalah agar strategi pemasaran dan pengembangan produk bisa lebih tepat sasaran sesuai dengan karakteristik konsumen nyata di lapangan. Yang pertama ada persona 1, yaitu Ibu Umbaya, merupakan ibu rumah tangga yang seorang ibu rumah tangga berusia 49 tahun yang tinggal di Cipondo. Ibu Umbaya sangat menghargai cita rasa makanan tradisional, tapi sebagai ibu rumah tangga modern, dia juga menginginkan produk yang praktis dan tampilan menarik.
Kadang dia kesulitan mencari cemilan tradisional yang higienis dan bisa dibeli secara online. Ibu Umbaya punya motivasi tinggi untuk mendukung produk lokal, tapi dia juga sangat memperhatikan kemasan dan kualitas. Jadi kalau tampilannya kurang menarik, dia bisa enggan membeli. Baik, dari bio Ibu Umbaya sendiri itu merupakan Ibu Umbaya ini merupakan perantauan yang berpindah karena mengikuti suaminya. Dia suka ngemil saat mengurus pekerjaan rumah tangga. Dia suka makan makanan tradisional karena dia berasal dari perkampungan. Ia suka membagikan temuan produk unik di media sosial dan sering jadi referensi teman-temannya untuk rekomendasi oleh-oleh atau makanan enak. Baik, next akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk slide selanjutnya di sini ada value profession canvas, yang dimana value profession canvas ini kami memetakan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan juga solusi yang kami tawarkan. Target utama kami adalah konsumen yang merindukan cemilan khas masa kecil, tetapi masih mengalami kesulitan mendapatkan produk yang higienis, dikemas dengan menarik, dan juga tersedia secara luas. Untuk gains-nya itu, pelanggan senang menemukan noga rasa karena mengingat pada masa kecil di rumah nenek, pasar tradisional, atau hari raya. Kini produk mudah dijangkau lewat minimarket, toko oleh-oleh, modern, dan juga online marketplace. Nah, untuk selanjutnya, ketika pelanggan menghadapi masalah di mana kurangnya akses terhadap cemilan tradisional yang layak dan relevan, seperti pelanggan frustasi karena kesulitan menemukan cemilan tradisional yang menarik, serta rindu cita rasa lama yang kini sulit didapat dalam bentuk praktis dan juga mudah dijangkau. Untuk jobsnya itu sendiri, sebelum mengenal noga rasa, pelanggan beralih ke cemilan modern, mencari musiman, atau berhenti karena kecewa dengan kualitas dan tampilan produk yang lokal. Sebagian, terutama pada ibu rumah tangga, untuk mencoba membuat sendiri, tetapi tidak sanggup karena tidak efisien, karena butuh waktu dan juga keahlian yang khusus. Untuk fansnya itu sendiri, sebelum mengenal noga rasa, pelanggan sering kesulitan menemukan cemilan tradisional yang tersedia secara konsisten. Produk seperti noga kacang umumnya hanya muncul saat liburan atau hari raya saja, membuat konsumen beralih ke cemilan modern yang lebih mudah didapat. Selain itu, minimnya promosi dari UMKM membuat banyak orang tak tahu produk ini masih ada dan telah berkembang sehingga dianggap punah atau tidak relevan. Untuk selanjutnya, untuk gains kreatornya itu dimana nantinya kami akan menawarkan cemilan tradisional berbahan kacang dan juga gula merah dalam kemasan modern, menarik, dan juga higienis yang tersedia di toko oleh-oleh, e-commerce, dan minimarket. Nantinya pelanggan kami bisa menikmati cita rasa khas masa kecil secara praktis kapan saja dan tak terbatas momen tertentu. Nah, untuk produk servisnya itu, produk utama kami adalah noga rasa yang dikemas dengan menarik dan modern dalam ukuran kemasan yang besar. Penjualannya nanti melalui toko fisik dan juga melalui media sosial atau online. Untuk pain killersnya itu, di mana masalah yang dihadapi oleh pelanggan yaitu seperti cemilan tradisional sulit ditemukan dalam bentuk modern, minim info nutrisi, sulit diakses. Nah, nanti solusi yang kami tawarkan yaitu kemasan modern nanti bernuansa budaya, distribusi mudah dijangkau, informasi nutrisi lengkap, dan juga higienis. Untuk slide selanjutnya, di sini ada solution, di mana di solution ini untuk solusinya kami menawarkan produk cemilan tradisional Indonesia yang telah dimodernisasi, yaitu noga rasa, sebuah cemilan berbahan dasar kacang dan juga gula merah, dikemas dengan higienis, menarik, dan sesuai dengan selera konsumen masa kini. Nah, noga rasa nanti hadir untuk menjawab masalah rendahnya akses terhadap makanan ringan tradisional yang berkualitas, tampilan kuno, serta minimnya distribusi di kanal modern. Melalui pendekatan inovatif dalam pengemasan, pemasaran, dan distribusi, noga rasa tidak hanya sekedar menjual rasa nostalgia, tetapi juga membagikan kembali nilai budaya dan kebanggaan akan produk lokal. Yang pertama itu ada produk, di mana produk kami cemilan noga rasa kacang klasik, kemasan kekinian dengan desain visual menarik dan juga ramah lingkungan. Untuk layanannya nanti penjualannya melalui multi-kanal seperti oleh-oleh, minimarket lokal, e-commerce, atau Shopee, dan juga event UMKM. Nah, untuk kolaborasinya nanti kami dengan komunitas lokal di Tangerang untuk mempromosikan budaya kuliner Indonesia.
Noga Rasa kami memiliki 5 keunggulan utama. Yang pertama yaitu ada menarik minat generasi muda lewat kemasan modern dan juga visual menarik. Yang kedua, mengangkat kembali nilai budaya dan juga kebanggaan terhadap cemilan lokal. Ketiga, mempermudah akses ke cemilan tradisional melalui penjual multikanal. Keempat, mendukung perekonomian lokal lewat kolaborasi dengan komunitas Tangerang. Terus untuk slide selanjutnya di sini ada competition analysis, yang dimana kami melakukan analisis kompetitor terhadap produk cemilan sejenis seperti pingping kacang, permen jahe, jipang, dan juga lollipop kacang. Meski punya cita rasa tradisional, kompetitor kami cenderung minim inovasi dalam kemasan rasa dan juga saluran distribusi. Nah, untuk keunggulan Noga Rasa dibandingkan kompetitor yaitu produk kami cocok dijadikan hadiah atau hampers karena desainnya yang modern, dan juga kami aktif di kanal digital seperti Instagram dan juga Shopee. Kami juga menyusun cita rasa autentik dengan pendekatan visual kekinian, dan juga kami punya potensi inovasi varian rasa dan kolaborasi budaya. Inilah yang menjadi Noga Rasa menjadi relevan, menarik, dan juga berbeda di tengah pasar cemilan yang cenderung stagnan. Selanjutnya ada link canvas. Pada link canvas kami merumuskan elemen-elemen inti bisnis Noga Rasa. Yang pertama ada problem. Problemnya ini banyak produk lokal tidak dikemas menarik, masyarakat ingin cemilan praktis tapi tetap lokal, dan juga cemilan tradisional mulai terlupakan sehingga UMKM makanan tradisional kurang mampu bersaing karena belum mengadopsi kemasan digital. Untuk selanjutnya ada existing alternatif, yaitu produk cemilan lokal dalam kemasan seadanya tanpa diferensi visual dan juga narasi. Snack modern seperti keripik, coklat, dan juga wafer yang mudah ditemukan di rantai modern, dan juga oleh-oleh khas dari daerah yang lebih dulu modernisasi. Untuk solusinya, cemilan kacang karamel varian rasa seperti original dan juga coklat, dan kemasan modern dengan sentuhan lokal, cerita budaya disisipkan dalam kemasan, dan juga dijalankan juga melalui distribusi digital seperti Instagram, marketplace, dan event UMKM. Untuk key matrix-nya yaitu mengukur minat dan juga kesadaran merek seperti brand awareness, atau dilihat juga pada jumlah reseller atau komunitas yang ikut jualan, dan juga menandakan kualitas produk dan kepuasan pelanggan untuk mengetahui apakah penjualan naik atau turun untuk jumlah pelanggan setiap bulan. Selanjutnya untuk value proposition-nya itu cemilan kacang khas Indonesia yang mengangkat budaya lokal dengan rasa nostalgia dengan kemasan kekinian. Untuk selanjutnya di sini ada high level concept, di mana Noga Rasa ingin seperti cemilan makaroni, di mana konsepnya ingin membuat jajanan lama menjadi hits kembali dan juga menjadi lebih modern. Noga Rasa juga ingin membuat cemilan kacang karamel tradisional jadi menarik lagi, sehingga pembaruan konsep lebih ditonjolkan. Selain itu pada ras baru, kemasan, dan juga bisa dibeli online. Nah, untuk unfair advance-nya itu ada rasakan kembali hangatnya tradisi dalam kemasan modern yang kekinian. Noga Rasa menggabungkan rasa otentik lokal dengan desain modern dan juga narasi budaya, sehingga menjadi lebih dari sekedar makanan, namun juga pengalaman rasa dengan identitas lokal melalui visual packaging. Untuk channelsnya ini digital, yaitu ada Instagram, Shopee, TikTok, WhatsApp. Untuk offline-nya kita ada di bazar lokal seperti kampus, event UMKM, dan juga tersedia di toko oleh-oleh. Untuk komunitasnya yaitu ada reseller individu, komunitas pencinta kuliner. Untuk customer segmentnya itu Gen Z dan milenial usia 17-35 tahun yang aktif di media sosial, pencinta kuliner tradisional, wisatawan, dan pencari oleh-oleh, dan juga konsumen yang mencari oleh-oleh yang bisa digunakan untuk hampers. Untuk early adopters-nya itu mahasiswa dan pekerja muda di wilayah Tangerang dan juga sekitarnya, komunitas yang merindukan cemilan lokal yang tradisional, dan juga pengunjung event kuliner dan UMKM. Untuk cost strukturnya, di mana biaya bahan baku yaitu seperti kacang merah, gula merah, dan juga bahan tambahan rasa. Biaya produksinya pengolahan tenaga kerja lokal, biaya kemasan seperti toples, label produk, biaya desain dan juga cetak stiker cerita, biaya kemasan digital atau event konten, dan juga influencer mikro. Selanjutnya ada biaya distribusi dan pengiriman, dan selanjutnya ada biaya sampling dan validasi pasar awal. Untuk reference streamnya itu ada penjualan langsung satuan seperti via marketplace dan offline. Package bundlingnya itu seperti
dan juga penjualan musiman untuk momen spesial seperti Idul Fitri, Natal, dan juga hari keagamaan lainnya. Untuk slide selanjutnya ada MVP, Minimum Viable Product. Noga Rasa adalah cemilan khas daerah atau kue kering yang dibuat dari resep tradisional dan juga dikemas secara modern. Produk ini menghadirkan cita rasa otentik Indonesia dalam kemasan modern yang menarik dan juga cocok untuk oleh-oleh maupun cemilan sehari-hari. Untuk proses kerjanya itu sendiri, produk dibuat dari kacang tanah dan juga gula merah, dimasak secara tradisional, dikemas dengan ziplock food grade, dipasarkan melalui media sosial dan juga bazar kuliner, dan juga pelanggan memesan via WhatsApp dan juga menerima produk via ekspedisi. Produk ini kami uji pada event UMKM dan juga pasar malam untuk melihat apakah diterima di pasar. Untuk selanjutnya, untuk aplikasi ini kita belum tersedia. Kami fokus pada platform marketplace dan juga sosial media, dilakukan melalui WhatsApp dan juga Instagram. Untuk slide selanjutnya, MVP validation ini kami dilakukan selama 1 minggu di bazar kuliner lokal. Dari 20 responden, target usianya 18-35 tahun. 80% membeli produk menunjukkan daya tarik awal yang kuat. Harganya itu sekitar 25.000, dianggap wajar sesuai kualitas dan juga rasa. Dan juga beberapa pelanggan melakukan repeat order. Terus juga ada pembelian yang terjadi karena rekomendasi dari teman-teman. Untuk insight utama yang kami temukan yaitu cemilan lokal tetap diminati jika dikemas secara menarik. Branding dan visual berperan besar dalam keputusan pembelian. Rasa otentik menjadi alasan utama konsumen menyukai produk. Hasil ini mendorong kami untuk melanjutkan ke tahap produksi skala kecil menengah dan juga promosi digital. Untuk slide selanjutnya yaitu ada sales plan, di mana sales plan kami berbasis pendekatan customer funnel, yang dimana target market kami yaitu ada orang dewasa muda sekitar 18-25 tahun, wisatawan, pecinta produk tradisional, dan ibu rumah tangga, serta di wilayah Tangerang seperti kota, kabupaten, dan juga pada orang yang suka ngemil, nostalgia cita rasa lokal. Untuk tipsnya itu sendiri, event kuliner seperti bazar, media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Shopee, toko oleh-oleh. Untuk opportunity-nya itu potensi konsumen aktif sekitar 3.300. Pelanggan pertama setiap pelanggan diasumsikan membeli 2 bungkus per bulan. Untuk customer-nya, pelanggan aktif dalam Loyal Noga Rasa yang melakukan pembelian rutin setiap bulan. Untuk selanjutnya, untuk sales plan, untuk customer acquisition plan, dia sales plan pada customer acquisition plan. Yang pertama ada target customer segment, yaitu pekerja urban muda, wisatawan destinasi, ibu rumah tangga, dan juga pembeli oleh-oleh. Untuk target customer segment number yaitu kurang lebih 3.000 sampai 5.000 pelanggan di tahun pertama. Untuk channelnya itu nanti kita ada di Instagram, WhatsApp, Shopee, event kuliner, toko oleh-oleh, dan komunitas lokal. Untuk estimasi number of listnya itu kurang lebih 15.000 sampai 20.000 per orang. Terus untuk estimate cost-nya itu kurang lebih 15.000 sampai 20.000 per orang. Oke, selanjutnya kita ke go to market strategi, di mana Noga Rasa membangun kehadiran aktif di beberapa kanal digital untuk menjangkau target pasar muda dan urban seperti Instagram, Shopee, WhatsApp, dan event seperti bazar UMKM lokal. Nah, selanjutnya ada financial plan, di mana financial plan ini meliputi rencana keuangan dari mulai biaya awal seperti menyiapkan bisnis, peralatan, memulai operasi modal awal, dan di mana di sini total biaya pengaturannya sebesar Rp11.300.000. Selanjutnya ada forecast PNL, di mana kita masuk ke forecast PNL, di mana kita melaporkan laba dan untung perusahaan, di mana penjualan dari bulan Januari hingga bulan Desember, penjualan tunai sebesar Rp11.250.000 dengan total sebesar Rp135 juta.
Selanjutnya itu ada jumlah pelanggan sebanyak 450 orang dari bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya ada harga per unit sebesar 25.000 dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan total harga sebesar 3 juta rupiah. Terus penerimaan tunai lainnya sebesar 500.000 dari bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 6 juta rupiah. Lalu jumlah penjualan total sebesar 11.750.000 dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan total keseluruhan sebesar 141 juta rupiah. Selanjutnya ada info terkait dengan roda pergerakan perusahaan, di mana biaya layanannya dari bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 5.425.000 dengan total sebesar 67.500.000. Selanjutnya ada biaya per unit sebesar 12.500 dari bulan Januari hingga dengan Desember itu sebesar 150 juta. Selanjutnya ada laba kotor sebesar 6.125.000 dari bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 73.500.000. Selanjutnya ada biaya tetap dari perusahaan sendiri sebesar gaji total Januari hingga Desember itu sebesar 1.500.000 dengan total keseluruhan sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya ada pemasaran dan promosi, kita menargetkan dari bulan Januari hingga bulan Desember itu sebesar 500.000 dengan total 6 juta. Pemasaran digital kita asumsikan 200.000 dari bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 6 juta. Selanjutnya lisensi atau elektrik ETC di mana dari bulan Januari hingga bulan Desember itu sebesar 200.000 rupiah dengan total 2.400.000 rupiah. Selanjutnya adalah pelayanan pelanggan, kita taruh dengan harga 300.000 rupiah dari bulan Januari hingga bulan Desember sebesar 3.600.000 dan biaya rent itu sebesar 1 juta dari bulan Januari hingga bulan Desember dengan total harga 12 juta rupiah. Secara keseluruhan dari bulan Januari hingga bulan Desember diasumsikan masing-masing bulan sebesar 4 juta rupiah dengan total sebesar 46 juta rupiah, sekitar 46 sampai 48 juta rupiah. Untuk result atau hasilnya, net untung atau ruginya dari bulan Januari hingga bulan Desember itu sebesar 2.125.000 biaya per bulannya dengan total 25.500.000. Selanjutnya itu ada margin laba kotornya per bulan itu sebesar 6.125.000 dengan total 73.500 juta rupiah. Dan margin laba bersihnya per bulan itu mendapatkan 2.125.000 dengan total biaya 12 bulan sebesar 25.500 rupiah. Next, selanjutnya kita masuk ke financial projection, di mana ada pengeluaran modal, di mana pengeluaran modal awal kami digunakan untuk peralatan produksi dan pengembangan produk sebesar 9 juta di tahun pertama dan stabil di 3.500.000 mulai tahun kedua. Selanjutnya pengeluaran operasional expense, di mana biaya operasional meliputi gaji, promosi, listrik dan transportasi serta biaya lain-lainnya, di mana jumlah total pengeluaran meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan dari 27 juta di tahun pertama menjadi 71 juta di tahun kelima. Dan laba kotor atau EBITDA perusahaan itu sendiri, di mana kami memproyeksikan tumbuh
pesat, di mana di tahun pertama itu mendapatkan 24 juta rupiah dan di tahun ketiga sebesar 79,900 ribu juta rupiah dan di tahun kelima sebesar 141 juta rupiah. Di mana ini menunjukkan bahwa model bisnis kami berkembang secara sehat dan berpotensi untuk menguntungkan. Selanjutnya itu masuk ke unit ekonomi perusahaan, di mana selanjutnya kita membahas tentang unit ekonomi Nogarasa, di mana unit ekonomis ini menggambarkan keuntungan per unit dari produk yang dijual, di mana harga jual per bungkusnya itu dijual sekitar harga 25.000, biaya produksi per bungkusnya di sekitar 10.000 rupiah dan laba kotor per unitnya sekitar 15.000. Jadi setiap satu bungkus Nogarasa itu terjual akan menguntungkan margin sebesar 60%. Ini menunjukkan bahwa kami memiliki potensi profitabilitas yang tinggi, apalagi jika volume penjualan terus meningkat. Selanjutnya kita membahas tentang kita membahas tentang funding plan dari produk kami Nogarasa, di mana untuk mengembangkan Nogarasa ke tahap yang berikutnya, kami membutuhkan dana sebesar 300 juta rupiah secara total, di mana dana ini akan digunakan untuk produksi massal, yang dimana kami membutuhkan sekitar 20.000 bungkus, dan kita membutuhkan desain dan cetak kemasan premium, promosi digital seperti Instagram, ADS, dan influencer, serta distribusi ke marketplace dan ke toko oleh-oleh. Dan kita membuat legalitas seperti izin PIRT dan label gizi, serta kita membutuhkan biaya operasional dan event offline. Sehingga tim kami akan melakukan bootstrapping sebesar 60 juta rupiah dari dana pribadi, tapi untuk sales up kami membutuhkan pendanaan eksternal sebesar 225 juta rupiah. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah gambaran secara detail tentang funding plan perusahaan kami. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.